tuduhan fitnah yang dilakukan oleh Rizal Ramli kepada Presiden Jokowi. Rizal Ramli menyebut Presiden Joko Widodo lebih layak dipenjara karena banyak berbohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Rizal Ramli semakin kesini semakin kurang ajar, semakin keterlaluan. Terakhir saya ikuti berita bahwa dia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo layak untuk dipenjarakan. Karena menurutnya Presiden Jokowi telah menebarkan banyak hoax di negeri ini. Kalau ini keluar dari mulut-mulut kadrun yang tidak terdidik, masih bisa saya terima, bisa saya maklumi. Tetapi kalau ini keluar dari mulutnya Rizal Ramli yang katanya pakar ekonomi, doktor, tetapi statementnya seberani ini, menurut saya ini keterlaluan, sungguh terlalu. Ini ditulis oleh suara.com. Kata Rizal Ramli, Jokowi lebih layak dipenjara sebab banyak tebar berita bohong. Itu judulnya begitu ya. Suarasumo.id, Rizal Ramli menyebut Presiden Joko Widodo lebih layak dipenjara karena banyak berbohong. Ini dilontarkan ekonom senior itu mengomentari desakan sejumlah pihak agar Harsu Beno Arif dipenjara karena kasus sebar hoax. Sebelumnya Harsu Beno menjadi sorotan warganet sebab menyebut kalau Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sedang sakit kritis di rumah sakit. Hal ini membuat Gardu Banteng Marhaen atau GBE meminta polisi memenjarakan Harsu Beno. Gitu. Oke, itu kronologinya. Nah, ini menurut saya GBM, Gardu Benteng Marhaen, tanggung ini daripada mempolisikan Harsu Beno Arif, siapa orang nggak terkenal, mendingan mempolisikan Rizal Ramli ini. Karena udah jelas ini, dia menuduh Presiden Jokowi menebarkan berita bohong hoax. Nah, menurut saya ini lebih seksi, lebih berbobot, lebih substansial untuk memenjarakan, mempolisikan Rizal Ramli ini, GBM. Jelas orangnya, statementnya ini diangkat di suara.sumo.id, bagian dari suara.com ya. Suruh membuktikan di manakah Presiden Jokowi banyak menebarkan hoax, banyak menebarkan berita bohong. Oke, GBM ini saya kira oke lah kalau Harsu siapa tadi dipolisikan, Rizal Ramli polisikan aja. Ini lebih seksi ini. Lebih seksi ini. Ini ditulis oleh suara.com hari Minggu ini ya. Masih sangat baru, tanggal 12 September. Jika itu terjadi, Presiden Jokowi jauh lebih layak dipolisikan. Jokowi banyak menebar berita bohong seperti mobil SMK, impor, dan stop uang lanjutnya. Oke, itu silakan bisa diuji di pengadilan. Apakah itu masuk berita bohong atau tidak, kan begitu. Ya sekalian aja lah, ini suruh membuktikan Rizal Ramli ini. Sebelumnya Harsu Beno, siapa sih Harsu Beno? Ada yang kenal? Membuat geger publik lantaran menyebut Megawati mengalami kritis atau koma di rumah sakit. Permasalahan tersebut bermula melalui video yang diunggah Harsu Beno Arif di media sosial atau medsos. Pada tayangan tersebut, pria yang akan bisa dipanggil Hersu memastikan dirinya mendapat informasi tersebut dari dokter di salah satu rumah sakit tempat Megawati dirawat. Pernyataan Harsu Beno tersebut memicu gelombang protes dari warganet di media sosial. Sebab belakangan diketahui kondisi Megawati baik-baik saja alias tidak sedang dirawat di rumah sakit. Oh ya, kalau begitu ya kurang ajar nih. Orang sehat-sehat diberitakan sakit, ya, nah itu namanya hoax. Ya, selanjutnya saja. Tapi menurut saya lebih penting itu Rizal Ramli. Ini ke pemuda Marhaen ya, lebih penting Rizal Ramli dengan statementnya ini yang mengatakan bahwa Jokowi banyak menebarkan berita bohong dan layak untuk dipenjara.
menurut saya ini pelecehan, penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Justru dia yang banyak menuduh fitnah kepada Presiden Jokowi. Polisikan aja ini lebih penting nih digarap daripada sekedar mempolisikan sahabat tadi itu, beno-beno sahabat itu. Oke, itu saya kira statement singkat tetapi sangat substansial, krusial. Tuduhan hoax, tuduhan fitnah yang dilakukan oleh Rizal Ramli kepada Presiden Jokowi, bahkan sampai mengatakan layak untuk dipenjarakan. Ini memang sudah suara-suara mainstream kelompoknya Rizal Ramli kan begini ini. Tapi ya sayang bahwa ini dikeluarkan oleh orang berkapasiti doktor katanya. Mantan menteri loh ini ya, bukan main-main, mantan pejabat tinggi negara kok. Suaranya kayak orang nggak berpendidikan ya, kayak orang kayak bocah dolan kalau bahasa Banyumas gitu ya. Suara anak jalanan itu yang apa namanya tidak terukur gitu. Tapi saya kira dia harus mempertanggungjawabkan statement yang merendahkan, memfitnah Presiden Joko Widodo ini. Lebih baik atau lebih sempurna kalau itu diuji, dibuktikan di kantor polisi sampai ke pengadilan. Biar nanti tidak ada lagi orang-orang yang meniru, orang-orang yang sembarangan menuduh fitnah sana sini. Karena akan terus menambah kegaduhan di negeri ini. Terima kasih. Tetap jaga persatuan dan kesatuan, jaga kekompakan, jaga Nusantara yang kita cintai ini, NKRI, harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.